Untuk teritorial Toman ini selalu di bawah akuarium tuh warnanya tuh. Bong jaksa emang keren. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Noer. Di awal tahun 2022 ini saya harus bekerja keras nampaknya untuk membersihkan kolam yang sudah mulai kotor dan sekatnya ini sudah terlihat agak sedikit berantakan nih teman-teman. Itu diakibatkan oleh ikan predator monster yang saya pelihara nih. Jadi kemungkinan semua ikan itu sudah berpindah semuanya. Nampaknya sudah acak-acakan nih kolam. Jadi harus kita memang benar-benar ya bersihin untuk di tahun 2022 ini, sekaligus mengecek ikan cana maru yang akan kita masukkan ke dalam tempat angkringan itu. Tanaman airnya sudah banyak sekali nih. Ini kita coba kurangi terlebih dahulu ya. Ya, ini sudah sempat kita bersihin tadi dan sudah lumayan penuh baknya pakai serokan ini, namun agak sedikit berat. Kita coba ganti serokannya dulu nih sahabat. Kita pakai serokan yang ini aja nih, yang kecil ini. Dan nggak lupa juga sepatu boot tetap harus dipakai. Ya, mulai kita pasang nih sahabat sepatu bootnya untuk keselamatan kita juga, karena kemarin saya pernah 6 jahitan di jempol, jadi nggak mau terulang lagi nih oleh ikan predator monster yang saya pelihara sendiri. Jadi sudah menyatu ikan predator monster yang saya pelihara. Saatnya langsung kita coba serok tanaman air untuk meminimalisir dulu di sini. Skat tengah kolam tadi sempat kita bersihkan dan saya pun agak terkejut nih sahabat karena melihat leopard catfish yang saya pelihara itu sudah masuk ke dalam skat tengah kolam. Kan harusnya leopard catfish itu berada di skat pinggir kolam sebelah kanan, ternyata dia sudah berada di skat bagian tengah ini nih yang saya khawatirkan. Jadi semuanya bercampur semua. Di sini juga alligator gar juga bercampur dengan red tail catfish di sini. Tuh, ini red tail catfishnya. Jadi semua sudah memang benar-benar berantakan sekali nih. Kita bersihin dulu. Nah, itu ada justru malah marunya juga tuh di situ. Semuanya sudah melebihi batas sekat masing-masing dan memang harus kita tetap lakukan pengaturan ulang formasi ikan-ikan predator monster yang saya pelihara. Jadi mereka berantakan semua ini karena sekatnya mulai agak sedikit condong miring dan melewati perbatasan melalui sela-sela ini nih sahabat. Jadi ada sela semacam kurang lebih 3 jari di sini. Inilah yang tempat menjadi mereka lewat untuk menembus skat-skat yang sudah kita siapkan nih. Contohnya red tail catfish ini harusnya di skat sebelah tengah, terus dia bisa masuk menerobos ke skat tempat alligator gar yang kita pelihara. Untuk yang baung jaksa ini sangat keren sekali karena bisa membuat 2 alligator gar yang saya pelihara itu stres nih sahabat. Setiap hari saya temukan 2 alligator gar ini mengapung di ujung sudut kolam sebelah sana. Mungkin dibully oleh si baung jaksa. Yang satunya baung jaksanya sudah tewas nih. Saya temuin ngapung tiba-tiba pagi dan tinggal tersisa 1 lagi. Alligator dibuat kehabisan akal. Bisa sahabat lihat. Ini buntut alligatornya. Kok bisa habis seperti ini? Itu menandakan bahwa memang baung jaksa ini harus kita pindahkan, harus ada tempat khusus, tidak dicampur dengan ikan lainnya. Tuh, semua buntut alligator, 2 buntut alligator gar yang saya pelihara itu robek semua tuh sahabat. Tapi maru yang saya agak sedikit aneh, maru kok bisa masuk ke sini dengan aman. Artinya memang maru ini, nah itu, mungkin hanya sekali lewat aja sahabat marunya masuk. Jadi memang formasi atau skat yang ada di kolam ini kita harus benar-benar rapikan semua. Kita balikan formasi satu persatu ikan monster yang kita pelihara nih. Kalau gini terus bakal bahaya karena alligator gar aja bisa sampai sesetres itu menghadapi 1 ekor baung jaksa. Buntutnya habis semua 1. Ini 1 juga nih. Baung jaksa emang keren. Tuh. Nah, itu baung jaksa. Suka menyerang dengan tiba-tiba. Sangat soliter sekali. Jadi memang harus kita
pindahkan baung jaksa ini, bahaya nih di sini. Jadi seperti itulah keganasan ikan baung jaksa tadi. Itu sempat menggigit aligator gar yang berada di dekatnya. Ini aja aligator gar nggak berani deketin baung jaksa lagi. Sekatnya harus kita buka yang ini. Kita buka semua, nanti sekatnya baru kita atur ulang semua ikannya nih. Ya, untuk anakan toman monsternya nih sahabat, di sini sudah lumayan besar, hampir sama setara dengan ikan baung jaksa. Artinya ukurannya kurang lebih 50 cm. Untuk cana maru, kita coba lihat terlebih dahulu. Ini marunya nih agak sedikit gesit. Kira-kira pantas nggak kalau dimasukin ke dalam akuarium? Wih, ada 2 maru di kolam ini. Nah, yang ini kayaknya yang cocok nih sahabat untuk masuk ke dalam tempat angkringan ikan, karena untuk bunganya bisa sahabat lihat. Tuh, banyak sekali yang sudah bermekaran di sini. Warnanya pun kalau memang sudah stabil, dia bakalan kuning lagi nih di sini. Nah, tuh. Nampaknya ini yang bakal kita masukin. Tapi kita cek dulu yang satunya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5 bunga di setiap barnya nih. Keren nih untuk ini. Kita keluarin lagi, tinggal cari lagi satunya. Satunya agak sedikit lincah nih. Udah pesan aja tuh. Nampaknya kalau untuk masuk akuarium angkringan ikan nggak masuk tuh. Wih, keren nih. Ini maru riau nih. Maru riau yang saya beli kemarin. Nah, kalau yang ini kelopak bunganya ada sekitar cuma 4. Dan yang satunya juga sama, 4 juga nih. Jadi yang ini ukurannya karena sudah melebihi dari 40 cm, saya yakin lebih. Jadi nggak bakal masuk. Kemungkinan besar yang akan masuk ke dalam tempat angkringan ikan yang kita buat itu maru yang tadi. Sekarang kita cek untuk anakan toman monster yang ada di sini ada 3, 1, 2. Nah, yang ini berdekatan nih, jangan-jangan sepasang nih. 1, 2, satu lagi di mana ya? Satu lagi di, kita cari. Oh, ini nih kayaknya dekat baung jaksa. Wih, barangkali mau teman nih sama baung jaksa. Nah, tuh. Satu kan nih. Yang kerennya leopard catfish sama red tail catfish, 2 lili Amazon ini malah bisa menembus sekat yang ada di bagian sebelah kanan kolam nih. Jadi banyak celah, harus kita perbaiki semua, kita atur ulang semua, kita bersihkan biar kolam di tahun 2022 ini nampak seperti baru lagi nih. Kita angkat dulu. Oke, kelar sekat satu ini sahabat. Lanjut kita coba cari toman. Gimana? Oh, itu tuh tomannya tuh. Udah kayak seperti Hulk, warna hijau sekali. Tapanya di situ. Kita coba keluar dulu. Dari pinggir sana lebih terlihat. Nah, di sini baru terlihat jelas nih sahabat. Warna hijau toman Hulk. Untuk teritorial toman ini selalu di bawah akuarium tuh. Warnanya tuh. Warnanya sangat elegan sekali. Memiliki warna hijau seperti batik nih. Toman Hulk ini tuh keren bener kan. Untuk tapa sehat di sini nih sahabat. Kumisnya malah makin tambah gondrong nih. Nih, giginya seperti biasa masih tajam-tajam di sini. Catfish yang tergolong bergigi tajam yang saya tahu hanya ini nih, tapa ini nih. Nah, makin besar dan sehat tapanya nih. Asem. Sejauh ini tapa dan toman, Raja Sungai dan Raja Rawa menurut saya aman-aman nih di satu sekat. Ini toman Hulknya. Sebenarnya nggak ada nih sahabat untuk toman Hulk, toman Goblin. Toman itu mempunyai gradasi warna saja, karena warna dasarnya hitam putih dan bisa berubah sesuai dengan mood, kemudian genetik, kemudian perilaku. Itu yang mempengaruhi perubahan pada warna toman. Jadi dia bisa jadi hijau saat dia agresif, dia bisa jadi biru saat dia sekarat, dia bisa jadi ungu saat dia stres, dia bisa jadi hitam putih saat normal. Jadi banyak sih. Jadi sementara di satu sekat ini toman dan tapa itu aman-aman saja nih sahabat, karena ada juga tapa kecil yang saya pelihara di sini itu masih mulus. Kalau tomannya sudah nggak bersahabat dengan tapa, pasti bakal habis semua nih tapa yang ada di sini nih. Ini masih mulus semua. Supaya mereka satu sama lain saling kenal, kita coba kumpulkan terlebih dahulu. Siapa tahu bisa jadi tetangga yang baik.
atau teman yang baik di dalam satu skat. Kita kumpulkan semua dulu di tengah-tengah. Itu kita lihat apa saja sih sebenarnya koleksi saya, ikan predator monster saya yang ada di kolam ini. Sekarang udah terkumpul semua nih sahabat. Siapa tahu bisa jadi tetanggaan yang harmonis di sini. Mulai dari alligator gar, baung jaksa, toman, tapa, reptile catfish hingga leopard catfish sudah melihat satu sama lain. Saatnya kita pindahkan ikan-ikan yang menurut saya agak sedikit beresiko kalau tetap dibiarkan dalam ini. Contohnya tapa nih, kita harus pindahkan. Kita pindahkan, sahabat. Nah, kalau di sini udah aman. Tapa satunya lagi juga agak sedikit beresiko saya kalau untuk tapa. Oke, semua tapa sudah kita pindahkan. Tinggal kita bersihkan kolam ini biar tampak seperti baru lagi. Sekitar kurang lebih 2 jam kita melakukan proses pengurusan ini, dan memang ya melelahkan, cukup menguras tenaga, dan memang hasilnya alhamdulillah worth it. Kolam tampak seperti baru lagi. Ternyata yang cuma bisa survive menurut saya itu alligator gar aja nih. Jadi sebagai informasi teman-teman semua, alligator gar ini bertahan di volume air yang rendah, bahkan tidak ada airnya sama sekali tadi. 2 jam lebih itu bisa aman. Sedangkan ikan-ikan lainnya saya khawatir, dan sudah kita masukkan semua ke dalam box plastik. Bisa teman-teman lihat kondisi alligator gar ini sangat berantakan, dibuat oleh baung jaksa. Bagian sirip pektoral gregesan itu apa namanya? Digigit, diserang. Ini juga nih, dua-duanya kena serang semua oleh baung jaksa. Tuh, habis bagian sirip-sirip habis semua. Ini akan kita pindahkan. Coba kita angkat. Ini kalau gini sudah bisa kita pindahkan sendiri nih. Kita coba angkat dulu ya. Alligator gar nampaknya agak sedikit berontak nih, sahabat. Jadi kita butuh bantuan kain terlebih dahulu untuk memindahkannya. Ternyata memang hari ini lumayan menguras tenaga, membakar kalori, dan hitung-hitung olahraga lah. Karena kalau kita punya hewan peliharaan ya memang mesti harus repot sih. Memang harus banyak yang harus kita lakukan, mulai dari pemberian makan, mengecekkan kondisi, memastikan semua ikan sehat. Itu semua harus kita pastiin kalau punya ikan predator monster. Yang ini satu lagi tinggal kita pindahkan. Akhirnya selesai juga pindahin kedua alligator gar ini ke sini. Butuh perjuangan yang cukup berat, berontakannya luar biasa. Dan kalau dia lagi stres kayak ini semua badannya jadi licin karena banyak sekali lendir yang dihasilkan kalau alligator gar lagi udah stres kayak gini nih. Jadi ini memang skatnya khusus untuk alligator gar, 2 alligator gar. Ujung sana itu kita masukin baung jaksanya. Sedangkan ini toman-tomanan. Kemudian di situ toman, tapa, sama lili Amazon. Kerja keras kita sore hari ini batas ini dulu pemindahan alligator gar. Jadi kerja keras kita mulai terlihat karena kolam sudah tampak seperti baru lagi. Untuk pemindahan ikan-ikan predator monster lainnya yang ada di dalam box plastik, kita tunggu pada saat volume air sudah mulai tinggi. Jadi ya di part keduanya tuh untuk pemindahan ikan predator monster lainnya. Untuk sementara ini cukup sampai di sini. Kita tunggu dulu volume air sampai tinggi baru lanjut ke part 2. Oke. Dadah.